Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 21140800042. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Setiap daerah memiliki keanekaragaman hayati berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain intensitas cahaya, matahari, udara, cuaca, tanah, air, dan sebagainya. Keanekaragaman pada setiap organisme dapat dilihat dari tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Pertama, keanekaragaman tingkat gen. Gen merupakan materi hereditas di dalam kromosom yang mengendalikan sifat makhluk hidup dan diturunkan dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Setiap susunan akan memberikan penampakan atau fenotip, baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Keanekaragaman tingkat gen disebabkan karena adanya perbedaan susunan dan jumlah gen yang diturunkan dari induknya. Contohnya perbedaan warna rambut dan corak pada spesies Velociraptor catus atau kucing. Kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies adalah beragamnya spesies atau jenis organisme pada suatu tempat atau habitat. Keanekaragaman ini disebabkan oleh adanya percampuran gen dalam jenis tersebut, sehingga melahirkan variasi yang lebih beragam. Keanekaragaman spesies memiliki perbedaan yang jelas dalam hal morfologi, yaitu bentuk luar, penampilan, dan warna, serta variasi gen. Contoh dari keanekaragaman tingkat spesies yaitu pada keluarga polong-polongan, yaitu kacang panjang, petai Cina, kacang kapri, dan kacang tanah. Selain itu masih ada kacang buncis dan kacang hijau. Ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer, daratan, atau lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotik. Keragaman ekosistem dapat dilihat dari berbagai ekosistem yang ada seperti ekosistem hutan, ekosistem perairan, dan ekosistem lahan basah. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu hutan bakau, pegunungan, savana, dan terumbu karang. Selanjutnya, sistem tata nama pada makhluk hidup. Pemberian nama ilmiah pada setiap makhluk hidup ini pertama kali dicetuskan oleh ahli biologi bernama Carolus Linnaeus yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur adalah penamaan dengan dua kata Latin atau yang dilatinkan. Aturan tanam binomial tersebut yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, sejarah sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Pada awalnya, sistem klasifikasi makhluk hidup dikemukakan oleh Aristoteles dengan sistem dua kingdom, yaitu kingdom Plantae dan Animalia. Selanjutnya berkembang menjadi tiga kingdom setelah diketahui bahwa jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri dan dinding selnya tidak mengandung selulosa melainkan kitin. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Fungi, Animalia, Plantae, dan Protista. Pengelompokan sistem 5 kingdom ini berdasarkan pada susunan sel, tingkatan makhluk hidup, dan cara makhluk hidup memperoleh makanannya. Pada tahun 1998, Kepler Smith mengembangkan sistem 8 kingdom yang terdiri dari kingdom Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Archaebacteria, Eubacteria, virus, dan Chromista. Namun saat ini ada pernyataan bahwa kingdom makhluk hidup ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkat lebih tinggi, lagi disebut domain. Ketiga domain tersebut antara lain bakteria, archaea, dan eukarya. Kemudian kajian Islam yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Dalam Al-Quran, manusia dianjurkan tidak membuat kerusakan di bumi dan terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan
إما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Beberapa hadis menunjukkan aturan dalam menjaga keanekaragaman hayati adalah hadis riwayat Al-Tirmizi. Barang siapa menebang tanpa alasan yang membenarkan, maka Tuhan akan mengirimnya ke neraka. Selain hadis tersebut, perlu juga kita memperhatikan pendapat salah satu ulama besar Islam, yakni Ibnu Taimiyah, sebagai berikut. Berburu binatang karena untuk memenuhi kebutuhan diperbolehkan, jika untuk kesenangan dan permainan itu dibenci. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.